Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, ini firman Tuhan kepada Yesaya, disampaikan kepada Hizkia yang sedang sakit. Beginilah firman Tuhan Allah Daud. Jadi firman yang disampaikan Allah kepada Yesaya untuk diteruskan kepada Hizkia, itu tidak ditambah, tidak dikurang. Firman Tuhan seperti ini berkata, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, perhatikan kalimat ini, sesuatu yang pasti. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Sekali lagi, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudara, ini berita yang dari Allah lewat Yesaya disampaikan kepada Hizkia yang sementara sakit. Sakitnya Hizkia ini bukan biasa-biasa, tetapi Alkitab berkata sakitnya Hizkia hampir mati. Artinya apa? Hizkia mengalami sakit penyakit yang menurut medis, kalau di sini di Alkitab ditulis hampir mati, kalau medis dokteran memvonis sudah koma, hampir mati. Jadi berita ini membuat Hizkia menjadi ragu, membuat Hizkia menjadi takut. Siapa sih yang tidak takut ketika datang berita seperti itu? Kamu akan mati. Waduh, pasti takut. Nah, saudara-saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya yang memberitahukan kepada Hizkia itu bukan dokter. Jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yaitu Yesaya, untuk datang kepada Hizkia dan sampaikan sesuatu. Apa itu? Cuma mau kasih tahu bahwa Hizkia itu tidak lama lagi dan akan mati. Ini hamba Tuhan. Dalam ibadah raya yang pertama saya katakan bahwa saya belum pernah melihat dan mendengar ada hamba Tuhan datang pergi besuk jemaat lalu berkata bahwa, Brur, Sas, Bu, Bapak, kamu tidak lama lagi akan mati. Kalau ada hamba Tuhan seperti itu, waduh, ini jadi pertanyaan besar. Harusnya datang besuk orang yang sakit sekalipun parah, sekalipun sudah koma, pasti dia akan memberikan penghiburan. Tapi kali ini enggak. Hamba Tuhan Yesaya berkata, tidak lama lagi kamu akan mati. Nah, kita coba baca ayat-ayat yang pertama. Ayat pertama dari Yesaya pasal 38, ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, koma. Jadi hampir mati itu koma, kata. Waduh, bagaimana dia? Sudah koma, berarti sudah gak lama lagi. Lalu datanglah Nabi Yesaya, seorang hamba Tuhan, bin Amos, dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Alkitab berkata, dia cuma disuruh oleh Tuhan lewat firman Tuhan, bilang sama keluarga Hizkia, tidak lama lagi Hizkia akan mati. Kasih pesan terakhir aja. Hizkia mau pesan apa? Pesan terakhir. Saya nggak tahu dia pesan terakhirnya apa. Yang jelas Yesaya sebagai hamba Tuhan datang untuk menyampaikan bahwa Hizkia tidak lama lagi mati.
Ayat yang kedua dikatakan begini, ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Hizkia. Pada waktu dia berkata begitu, Hizkia tidak langsung berontak untuk mencari orang lain, untuk mencari yang bisa menyembuhkan lebih hebat lagi. Kalau mungkin sekarang seorang hamba Tuhan datang seperti itu lalu bilang kamu akan mati, dia akan berontak, apa-apanya gembala ini, apa-apanya hamba Tuhan ini. Ya sudahlah, saya nggak percaya. Mungkin dia akan keluar, mungkin dia akan pergi pulang, mungkin dia akan cari orang yang lebih pintar, mungkin dia akan cari orang yang lebih dokter yang dia anggap lebih hebat lagi, yang akan menyembuhkan dia. Karena dia tidak terima. Tetapi keputusan Hizkia bukan seperti apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Berontak, marah-marah, lalu cari manusia, cari orang lain, cari dokter yang lebih hebat. Tetapi justru dalam ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia apa? Berdoa. Bagian lain Alkitab berkata doa orang benar. Doa orang benar. Jadi yang benar di sini bukan doanya, tapi orangnya. Amin. Karena doa terserah. Kita mau pakai bahasa gaul juga nggak masalah. Kita mau pakai bahasa kita juga, bahasa Manado nggak masalah. Doa kita mau pakai bahasa Batak boleh, bahasa Ambon juga nggak apa-apa. Doa dengan menggunakan bahasa Ambon, ya kan? Nggak masalah. Masing-masing, dan saya percaya Tuhan dengar setiap apa yang menjadi doa kita. Bukan soal bahasa doanya yang bagus-bagus, tetapi justru Tuhan melihat keputusan hati kita. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan kemurnian hati, untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa. Hizkia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih hidup, masih bernafas, masih menikmati hari ini karena kemurahan Tuhan. Makanya belajar dari Hizkia, dia tidak lari kepada manusia, dia tidak lari kepada orang lain, dia tidak cari hamba Tuhan lain. Tetapi dia memalingkan mukanya ke tembok. Dia bukan berteriak kepada orang lain, kepada saudara, kepada keluarganya, tetapi dia berteriak, dia berdoa ditujukan kepada Tuhan yang empunya nafas, yang empunya kekuatan. Kita ada di tempat ini, kita beribadah, kita memuji Tuhan. Tujuannya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang empunya kekuatan, yang empunya kesehatan. Amin. Karena yang mengendalikan semua ini hanya Tuhan. Belajar untuk berpikir positif. Semua ini terjadi atas seizin Tuhan. Amin. Kita cuma bilang begini, Tuhan ampuni kami. Jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan kita sudah melanggar aturan Tuhan, sehingga terjadilah seperti ini. Tapi kalau terjadi seperti ini, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Ada dalam kendalinya Tuhan. Nah, sampai pada ayat yang kelima tadi, Allah mengutus Yesaya untuk pergi kepada Hizkia. Memang menakutkan. Pergilah, katakanlah kepada Hizkia. Setelah dia berdoa, setelah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan,
ayat 5, Yesaya belum keluar. Coba kita baca dulu ayat 4. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Artinya Yesaya masih ada di situ. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Hizkia, apa yang Hizkia lakukan? Berdoa sambil menangis. Haleluya. Artinya apa? Ini menangis dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada tawaran dalam ayat yang ketiga, terjadi tawaran antara Hizkia dengan Tuhan. Ayat 3-nya begini, saya baca dulu. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Terjadi tawar-menawar, negosiasi. Tuhan, kalau boleh, Tuhan, saya kan sudah setia. Tuhan, saya kan sudah aktif. Tuhan, saya kan sudah sungguh-sungguh. Firman Tuhan, ayat yang lain berkata begini, orang yang setia pun, yang setia loh, hampir-hampir tidak selamat. Apalagi yang tidak setia, waduh. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkemurahan buat Hizkia. Kenapa? Hizkia itu setia. Dia sudah setia. Waduh, kenapa harus begini? Kenapa terjadi begini? Puji Tuhan, Tuhan dengar doa dari Hizkia dan Tuhan melihat air mata Hizkia. Bukankah Alkitab berkata setiap tetesan air mata ditampung dalam kirbatnya Allah? Haleluya. Sudah berapa banyak air mata yang dicurahkan dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Sudah berapa banyak saudara mencucurkan air mata untuk persoalan keluarga, untuk masalah di Indonesia ini. Jangan-jangan belum sampai yang Tuhan mau air mata kita harus seperti ini. Berarti air mata kita belum sampai. Makanya belum terjadi pemulihan. Berulang-ulang kali, bertahun-tahun kita berdoa supaya terjadi pemulihan. Jangan-jangan air mata kita belum lengkap. Jangan-jangan air mata kita belum genap. Haleluya. Artinya apa? Lebih banyak lagi. Siapa Hizkia? Hizkia itu orang dipilih oleh Tuhan, tapi dia juga menangis. Puji Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, Bapa leluhur, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Artinya apa? Terjadi pemulihan. Doa itu penting. Setiap jam 8 kami harus duduk di sini untuk berdoa. Saudara jemaat Tuhan yang tidak sempat datang, ikuti lewat live streaming. Setengah jam saja kita menyembah dulu, memuji Tuhan dulu. Taruh saja HP-nya sambil dengar. Ada nama-nama jemaat, ada pokok-pokok doa jemaat yang sudah disampaikan kepada kami untuk kami sebut satu-satu. Tuhan tolong, Tuhan berbelas kasihanlah buat keluarga-keluarga dalam persoalan pergumulan. Dan kita percaya, kami percaya meyakini bahwa doa itu akan didengar oleh Allah dan akan menjawab setiap pergumulan kita. Haleluya. Memperpanjang umur Hizkia, memulihkan keberadaan Hizkia, dia juga akan memulihkan keberadaan kita. Percaya dengan iman. Amin. Dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tolong kita semua, Tuhan jaga kita semua. Percaya Tuhan pelihara kita semua. Haleluya. Haleluya. Saya nggak pernah tahu
apa yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa Yesus tahu, perhatikan kehidupan kita.